Mau S1, S2, S3 atau setinggi apapun, kalau Allah tutup. Tidak ada. Saya punya relasi, enggak. Semuanya milik Allah. Kalau Allah kasih sampai kepada kita. Kalau Allah tahan, tidak ada yang bisa membukanya selain Allah sendiri. Kalau Allah ambil, tidak ada yang bisa menahannya. Pasti berangkat, pasti pergi. Kalau tangan ini sudah waktunya pulang, dia pasti pulang duluan nih tangan. Ya, semua ada waktunya. Milik Allah. Maka latih terus untuk tidak merasa memiliki, dan orang lain juga tidak punya apa-apa. Jadi sekarang kita mintanya ke Allah saja. Tapi orang itu kaya, itu milik Allah juga. Jangan bersandar sama kekayaan orang lain. Jangan bersandar kepada kepintaran, keahlian, keterampilan. Enggak. Sandaran kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini hamba. Kalau kita berharap ke makhluk, ya, pertama kita akan gelisah, tidak enak. Yang kedua, kita izahnya turun, kehormatan kita akan turun. Kalau kita ditakdirkan dapat lewat makhluk yang kita harapkan, kita sudah tidak dapat pahala tawakal, dan kehormatan kita jadi turun. Tapi kalau kita tidak berharap ke makhluk, kita tenang. Kalaupun takdirnya Allah memberi lewat makhluk, kehormatan kita tidak hilang. Setiap orang yang begini ke makhluk, dia diturunkan derajatnya oleh Allah. Walaupun pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, pasti dia tidak akan dimuliakan. Jangan hadirin, jangan berharap dari makhluk. Allah sudah tahu keperluan kita. Allah tahu keinginan kita. Allah yang punya segalanya. Kalaupun kita kepepet harus bicara ke makhluk syariat, mulut aja, nggak usah pakai hati. Hati ke Allah. Misal tidak ada uang untuk berobat, saudara mau pinjam mulut saja, nggak usah menghibah, tolong dong, saya benar-benar, tidak usah seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah, saya dalam keadaan sakit, ujiannya juga tidak ada biaya untuk berobat, mau pinjam tapi tidak jelas kapan membayarnya karena tidak terbayang uang bayarnya dari mana. Insya Allah kalau ada rezeki saya bayar. Kalau ada zakat, alhamdulillah. Kalau meminjamkan, alhamdulillah. Tidak juga, alhamdulillah. Lempeng, datar, bicara baik, fakta, jujur. Tinggal doa, ya Allah, sekiranya rezeki saya lewat beliau, semoga jadi amal soleh bagi beliau. Sekiranya tidak lewat beliau, semoga beliau pun dapat pahala niat baik menolong saya. Engkaulah satu-satunya. Maaf ya, saya tidak bisa bantu. Masya Allah, tidak apa-apa sama sekali. Kecewa tidak? Tidak. Karena saya yakin rezeki itu Allah yang mengatur sepenuhnya. Itu begitu. Tidak stres. Kalau kita berharap nanti kita suka berburuk sangka, orang itu pelit. Kenapa? Kalau tidak ada rezeki dari dia, kita nganggap dia pelit. Tidak boleh berharap dari makhluk. Nanti kita sering suudzon, bahkan kita nyangka umrohnya gagal gara-gara tidak bawa oleh-oleh. Suudzon. 4. Yang keempat, satu apa? Lemah, tidak ada daya. Harus seperti itu di hadapan Allah. 2, jahil, Allah Maha tahu. 3, fakir, tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah total, tidak ada yang
selain milik Allah, tidak ada. Yang keempat, kita hina, berlumur dosa, berselimut aib, tiap hari melakukan dosa. Bukan hanya tiap hari, tiap jam, tiap menit, bahkan dosa. Pikiran dosa, mata dosa, telinga dosa, bicara dosa, berbuat dosa, hati juga dosa. Allah Maha Suci, tidak tersentuh apapun yang kurang, yang salah, yang tidak sempurna. Maha Suci Allah dari segala kesempurnaan yang terbayang oleh kita. Mengerti? Kita menganggap Allah Maha Sempurna, padahal bayangan kita pun pasti tidak menjangkau kemahasempurnaan Allah yang sesungguhnya. Akui, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, Tuhan kami sudah zolim kepada diri kami sendiri. Udah, pokoknya akui saja kita ini zolim, kita ini kotor, kita ini hina. Allah yang Maha Suci, Allah yang menutupi aib, Allah yang mengampuni. Makin kita merasa begitu di sisi Allah, itu yang benar di hadapan Allah, ya. Dan Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nih ya, doa Nabi Yunus 3 kegelapan. Gelapnya malam, dimasukkan ke dalam gelapnya lautan, dimakan ikan, gelapnya perut ikan, lolosnya adalah syariatnya mengakui la ilaha illa anta, tauhid, tiada ilah selain engkau, tidak ada lagi yang berhak disembah selain Allah. Inni subhanaka, maha suci engkau, tidak ada yang salah. Walaupun takdir dimakan ikan, tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek perbuatan Allah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang tertukar, tidak ada yang kurang setitik pun dari perbuatan Allah kecuali sempurna. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, saya manusia yang busuk, yang berlumur dosa. Itu Nabi ditegur oleh Allah karena jengkel ketika dakwah ke umatnya tidak nurut. Ditegurnya dimakan ikan. 3 kegelapan, malam hari dikecemplungkan ke laut, dimakan ikan. Lolos ketika tauhidnya mantap. Ngaku manusia zalim dan yakin Allah Maha Suci. Dulu guru pernah menyampaikan, kalau ingin doanya mustajab, akui kita ini tidak ada apa-apanya sama sekali di hadapan Allah. Allah lah segala-galanya, tidak ada selain Allah. Yang 4 tadi, lemah tiada daya, Allah yang maha kuasa, jahil, Allah yang maha tahu, fakir, Allah yang memiliki segalanya, kita hina, Allah yang maha suci dan maha pengampun. Kalau itu selalu ada pada diri kita, insya Allah doa kita lebih mustajab. Jangan nyebut-nyebut merasa sudah beramal, tapi kan ada tawasul dengan amal yang masuk ke gua bertiga, lalu batunya menutup gua sehingga tidak bisa keluar. Lalu tawasul dengan amal, kekuatannya di mana? Ikhlasnya. Jadi beramal itu baru dicatatkan bertenaga amalnya kalau ikhlas. Jadi nyebut amal itu bukan ke orang tapi kepada Allah. Yang air susu untuk orang tuanya sampai, tapi orang tuanya tertidur, anaknya ingin minum, tetap saja dijaga susu itu supaya ibunya nanti bangun bisa minum air susu. Saya lakukan ini karena engkau, sekiranya engkau ridho. Bergeser. Ada yang mau tergelincir tapi tidak jadi berbuat maksiat, saya lakukan karena engkau. Mau maksiat tidak jadi,
itu ternyata